Saya sejujurnya khawatir dalam hal penyelenggaraan pemilu ya. Doanya harus banyak karena memang bagaimanapun ini adalah pemilu yang paling kompleks di dunia ya, lebih kompleks daripada yang sebelumnya. Sementara yang sebelumnya kita tahu bahwa banyak yang meninggal juga penyelenggara pemilunya. Nah, saya punya sedikit beban yang lebih karena kebetulan saya waktu itu yang periode ini saya dipercaya oleh Pak Presiden untuk memilih anggota komisioner KPU dan Bawaslu. Jadi berdoanya benar-benar kenceng sekali supaya penyelenggaraan pemilunya itu bisa lancar. Kekhawatiran tentang penyelenggaraan pemilu 2024 ini disampaikan Betty dalam diskusi Kompas Collaboration Forum di Gedung Kompas Gramedia, Jakarta, Jumat 29 September 2023. Diskusi bertema Peta Politik 2024 ini menghadirkan pembicara Kepala Des Politik dan Hukum Harian Kompas, Antoni Lee, dan peneliti Litbang Harian Kompas, Bestian Nanggolan, dengan moderator pemimpin redaksi Kompas, Suta Dharma Saputra. Kekhawatiran Betty Alisabana ini beralasan karena pemilu 2024 menurut praktisi pemilu Ramlan Subakti adalah pemilu terbesar di dunia yang diselenggarakan dalam satu hari. Pada 14 Februari 2024 akan ada 204,8 juta pemilih yang akan memberikan suara di 820.161 TPS dalam negeri dan 3.059 TPS luar negeri. Total ada 20.462 kursi DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota yang akan diperebutkan dalam pemilu itu. Ditambah dengan 152 kursi DPD, serta 1 kursi pasangan presiden dan wakil presiden. Untuk memenuhi kebutuhan pemilih, ada 1,2 miliar lembar surat suara yang akan dicetak. Terkait kerawanan pemilu, Dirut PT Indofood Sukses Makmur Franciscus Welerang menyebut soal risiko pemilu 2024, yaitu distribusi logistik dan mitigasi keamanan. Yang saya pikir saya lihat dari sudut pengusaha saja. Dari sudut pengusaha itu lebih kepada risiko. Siapa yang dipilih itu rakyat. Ya kan? Rakyat, dan bagaimana pilih tadi sudah di ini. Silahkan rakyat melogistikkan 820.162 kalau nggak salah tadi TPS. Sampai nggak? Keamanan kami, kita cukup nggak ya? Kalau 20-30 daerah itu rame ya, akhirnya ribut ya di TPS. Saya kira itu, sehingga mitigasinya bagaimana? Saya melihat mitigasi saya ketimbang melihat siapa yang dipilih. Yang dipilih ya itu saja kok, udah tahu, udah kelihatan gitu. Diskusi makin mendalam saat Bestian Nanggolan menyampaikan hipotesa stabilitas dan kepemimpinan pemilu 2024. Bestian menyebut berdasarkan survei Litbang Kompas periode Agustus 2023, sebagian besar atau 71,9% responden yakin jika pemerintah dapat menyelenggarakan pemilu 2024 dengan aman. Selain itu dihitung pula skenario 3 paslon dengan 2 putaran atau 2 paslon 1 putaran yang akan maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Data juga menunjukkan pada pemilu 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019, derajat ketidakpastian yang terekam cenderung rendah dan terkendali di bawah 0,5. Jadi berdasarkan data ini, hipotesa Litbang Kompas terkait penyelenggaraan pemilu 2024 cenderung terkendali. Pemilu 2024 yang aman juga menjadi harapan pengusaha Indonesia, seperti disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia yang juga CEO Sintesa Group, Sinta Kamdani. Saya selalu bilang kalau pengusaha tuh maunya tenang-tenang aja deh. Kalau bisa semuanya ya dari segi keamanan, dan yang penting hasilnya ini jangan ribut-ribut lah gitu. Makanya selalu konsepnya yang sekarang ini diajukan pengusaha adalah bertanding untuk bersanding. Jadi kita bilang silahkanlah kalian bertanding, tapi akhirnya don't make it one winner takes all lah gitu. Silahkan berbagi. Gitu.